Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 2 yang Pak Ade banggakan. Bagaimana hari ini, masih sehat dan masih semangat untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, walaupun masih dalam kondisi pandemi. Pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, tetapi anak-anak harus tetap semangat agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Oke, Pak Ade pada kesempatan hari ini akan membahas materi dengan judul tema Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Sebelum Pak Ade mengawali materi, lebih baik kita membaca basmalah. Kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Ade akan mulai membahas materi. Pada kesempatan hari ini anak-anak akan belajar tentang perilaku jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para rasul memiliki sifat dan akhlak yang terpuji, atau bisa disebut dengan akhlak mahmudah. Banyak akhlak mahmudah yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita, seperti bersabar, memberikan hadiah, bertakwa, dan sebagainya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jujur, terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin, yang artinya apa? Al-Amin artinya dapat dipercaya. Selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jadi pada materi kali ini Pak Adi akan lebih menekankan pada sikap jujur. Jujur itu perilaku yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Jujur pasti akan membawa dampak yang baik. Ketika anak-anak kelas 2 semuanya bersikap jujur, akan mendatangkan timbal balik, atau anak-anak itu akan mendapatkan suatu kondisi yang positif. Kebalikannya, ketika anak-anak itu tidak bersikap jujur tetapi bohong, justru akan mendatangkan keburukan. Seperti apa? Anak-anak tidak akan dipercaya. Tidak dipercaya kepada siapa? Sama teman, kedua orang tua di rumah, dan lain-lainnya. Kita harus jujur kepada siapa? Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika anak-anak itu beribadah, sholat, apapun itu harus jujur. Jujur karena apa? Allah Maha Tahu. Ketika anak-anak itu berbohong, misal contoh seperti ini, ketika Pak Ade tanya, hari ini siapa yang nggak sholat subuh? Nah, semua angkat tangan, tidak melakukan sholat subuh, padahal kalian itu melakukan sholat subuh. Nah, itulah salah satu contoh yang sikap tidak jujur. Jadi ketika anak-anak melakukan sholat subuh, justru kalian harus pede, Pak, saya sholat subuh, seperti itu. Jadi jangan khawatir. Yang kedua, jujur kepada siapa, Pak? Jujur kepada diri sendiri. Jangan berbohong pada diri sendiri. Ketika anak-anak suka dengan suatu hal, harus jujur. Oh, misal Pak Ade suka mengaji, kalian harus melakukannya. Itu artinya apa? Kalian itu jujur pada diri sendiri. Jadi melakukan suatu keinginan itu termasuk jujur pada diri
diri, tidak bohong. Yang ketiga, jujur kepada orang tua. Ini yang terpenting. Jujur kepada orang tua itu ketika kalian ada di rumah, apalagi sekarang pada masa pandemi seperti ini, kalian kan lebih banyak di rumah. Kalian sering bahkan selalu ketemu dengan orang tua di rumah. Ketika ibu menyuruh kalian untuk membeli sesuatu di warung, itu kalian harus jujur. Ketika ada kembalian uang, kalian harus memberitahu ibu, Bu, ini ada kembalian uang. Kalau kalian tidak bersikap jujur, ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tahu kalau kalian itu tidak jujur. Apa balasannya? Yaitu dosa. Ya. Selanjutnya, jujur kepada semua orang, termasuk teman-teman, jujur kepada sahabat, jujur kepada adik, jujur kepada kakak, semua orang di sekeliling kita. Kita harus selalu bersikap jujur. Dalam hal ini Pak Ade menekankan sikapku. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Tanamkan kepada diri kalian, anak-anak, bahwa aku akan selalu berkata dan berbuat jujur. Selanjutnya, keuntungan bersikap jujur pasti ada untungnya dong, ya. Untungnya apa Pak? Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Karena bersikap jujur akan membawa kebaikan. Kalau kalian tidak bersikap jujur akan membawa keburukan, berarti kebalikannya ya. Nah, sikapku, Pak Ade ingin menekankan di sini. Dimanapun dan kapanpun, perhatikan tulisan yang warna merah, aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Oke. Selanjutnya, amatilah gambar di bawah ini. Coba anak-anak perhatikan, itu sedang apa gambarnya? Sedang melaksanakan ujian akhir semester. Oke, kalian bayangkan anak-anak sedang ujian di sekolah. Perintahnya apa? Sebutkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ulangan atau ujian. Jadi anak-anak menyebutkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan saat ada ulangan atau ujian di dalam kelas. Sudah diamati? Oke, kita akan kerjakan bersama-sama. Jawaban: hal yang tidak boleh dilakukan saat ulangan atau ujian, yakni yang pertama, tidak boleh mencontek. Ayo, tidak boleh mencontek ya. Yang kedua, tidak boleh bercanda. Ketika melakukan pekerjaan, khususnya ketika ada ulangan, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bercanda. Oke. Yang ketiga, tidak boleh makan dan minum. Ketika ulangan, yang tersedia di atas meja itu hanya ada pensil, kertas ulangan, dan lembar jawab. Tidak ada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman akan mengganggu konsentrasi anak-anak. Yang keempat, tidak boleh membuka buku catatan. Oke, ketika sedang ulangan tidak boleh membuka buku contekan. Kelima, tidak boleh tidur saat ujian. Nah ini, ketika anak-anak sedang melakukan ujian atau ulangan tidak boleh tidur ya, nanti tidak selesai. Pelajaran selesai. Oke, Pak Ade cukupkan sekian pelajaran pada hari ini.
untuk anak-anak tetap semangat belajar walaupun masih di rumah. Pak Ade akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.